Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi ini kita masih diberi kesempatan sehat berkumpul dan bertemu kembali di sekolah kita tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta rekan-rekan teman-teman semua, Bapak Ibu Guru yang juga sangat saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pagi ini memenuhi undangan saya yang hari ini melaksanakan diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja, hari ini saya akan melakukan diseminasi atau pengimbasan terkait dengan budaya positif. Tujuan dari kegiatan pada pagi hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dan harapannya adalah sekolah dapat melaksanakan penerapan budaya positif sehingga berdampak positif pada karakter anak yang nantinya akan menjadi bekal bagi anak-anak menjalani kehidupan yang senyatanya di masyarakat. Apa saja budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Sebenarnya sudah banyak sekali budaya positif yang ada di sekolah kita yang tanpa kita sadari. Seperti halnya saya contohkan di sini ada dua gambar, yakni terkait dengan pelaksanaan ekstrakurikuler HW. Dalam ekstrakurikuler HW ini banyak hal yang kita berikan pada anak terkait dengan pembentukan karakter, baik itu percaya diri, kemudian mandiri, kemudian berkolaborasi dan sebagainya. Kemudian selain itu juga pembiasaan kita yang sudah kita lakukan di sekolah kita terkait dengan sholat berjamaah, ini juga merupakan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, karena ini merupakan bagian dari karakter untuk bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nanti kita akan lebih banyak ulas lagi terkait dengan budaya positif di sini. Konsep inti budaya positif ini nanti ada 8 poin. Poin yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian poin yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, disiplin positif. Poin ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Poin keempat, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Poin kelima, kebutuhan dasar manusia. Kemudian poin keenam, keyakinan kelas. Poin ketujuh, posisi kontrol guru. Kemudian terakhir poin ke-8 adalah segitiga restitusi. Untuk poin yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka saat ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu sendiri terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Dimensi-dimensi ini tidak asing bagi kita Bapak Ibu Guru, karena memang untuk tahun ini sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka untuk kelas 10. Jadi dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas, anak selalu kita kaitkan dengan dimensi yang ada pada profil belajar Pancasila ini dalam kegiatan pembelajaran. Dengan sendirinya otomatis ketika kita sudah menerapkan profil belajar Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari di kelas kita sudah mulai melakukan pembelajaran dengan paradigma baru
dan juga sudah mulai menerapkan budaya positif di sekolah kita. Paradigma pembelajaran baru ini juga terkait dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun seorang anggota masyarakat. Pada dasarnya, anak lahir dengan kodratnya masing-masing. Anak dengan keunikannya masing-masing. Guru di sini adalah bertugas untuk menuntun anak pada kodratnya tersebut. Misalkan anak itu adalah bergambar A, maka kita tuntun anak itu untuk tetap bergambar A, tidak menjadi gambar B. Akan tetapi tetap bergambar A dengan penguatan karakter yang baik yang harus ditanamkan pada diri anak. Kemudian terkait dengan yang kedua, disiplin positif. Terkait dengan disiplin positif merupakan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi internal dengan kemampuan mengontrol diri dan menguasai diri untuk melakukan tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai dan mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi untuk disiplin positif ini nanti penekanannya adalah anak mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal ini adalah nilai-nilai baik seperti halnya nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dan selain itu, disiplin positif ini adalah muncul dari internal atau intrinsik dari dalam diri anak, bukan dari luar atau eksternal. Kemudian di sini juga ada kemampuan mengontrol diri, berarti kontrol diri itu harus muncul dari dalam diri anak, bukan kontrol dari luar. Jadi nanti kita sebagai guru itu tidak bisa melakukan kontrol secara penuh terhadap anak, karena kontrol dari luar atau kontrol eksternal itu sifatnya hanya sementara. Sementara kalau misalkan kontrol itu muncul dari dalam diri individu, intrinsik, itu nanti akan lebih lama. Kemudian kita akan melihat teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ada beberapa hal terkait dengan kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Jadi ketika kita mengontrol murid mengikuti seperti yang kita kontrol, artinya karena memang dari dalam diri murid ada kemauan untuk melakukan dikontrol seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Saya ulang, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol. Dalam artian kita sebagai guru melakukan bujukan-bujukan untuk melakukan kontrol terhadap anak. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba akan menolak bujukan kita. Bujukan itu yang muncul dari guru atau eksternal itu sifatnya hanya sementara. Di kemudian hari, kemungkinan anak akan melakukan penolakan terhadap bujukan itu sangat memungkinkan sekali. Atau bisa jadi murid akan, kalau misalkan kontrol guru itu terus-menerus, ini akan menimbulkan ketergantungan murid pada guru dalam segala hal tindakan yang dilakukan oleh murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah akan menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu adalah menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Sehingga sebenarnya kritik dan membuat murid bersalah ini adalah tidak memberikan dampak positif terhadap perkembangan murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Misalkan saja kita contohkan, ketika kita di kelas, kita memaksa anak untuk melaksanakan tugas seperti itu. Paksaan yang kita lakukan ini mungkin hanya akan berlaku pada saat jam tersebut.
Akan tetapi kemungkinan di jam yang lain anak tersebut akan sudah kembali pada posisinya untuk tidak mau melakukan tugasnya. Seperti itu. Jadi paksaan ini sifatnya hanya sementara. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini bisa disimpulkan: satu, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain mengenai dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan dari orang lain. Kita tidak dapat mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif itu adalah muncul dari dalam diri anak, bukan karena anak takut dihukum atau anak ingin mendapatkan sesuatu imbalan. Kemudian di sini keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Artinya memang nanti dalam disiplin positif ini kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang kita munculkan baik di sekolah maupun di keluarga itu adalah kesepakatan bersama, artinya untuk kepentingan bersama. Kalau itu di kelas berarti untuk kepentingan semua siswa di kelas, kalau itu di sekolah berarti semua warga sekolah, kalau itu di keluarga berarti untuk satu keluarga. Kemudian untuk konsep budaya positif yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang semua individu pasti punya tujuan untuk memilikinya. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia untuk paradigma baru kurikulum merdeka ini adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi yang sudah tadi kita sampaikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal lainnya ini adalah misalkan ada keadilan, ada tanggung jawab, kejujuran, syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan yang lainnya. Kemudian terkait dengan nilai kebajikan ini, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan perilaku atau tindakan itu ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, motivasi ini bersifat eksternal, jadi muncul dari luar. Misalkan kita contohkan saja ketika anak-anak tidak terlambat masuk kelas karena misalkan masuk kelas ada hukuman, misalkan berdiri di depan tiang bendera untuk melakukan penghormatan kepada bendera, misalkan seperti itu. Berarti memang anak melakukan tindakan untuk tidak terlambat masuk kelas ini karena dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi, karena adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian faktor yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, entah itu imbalan, entah itu mungkin penghargaan. Kalau misalkan kita di kelas mungkin ketika ada anak yang mengumpulkan tugas terlebih dahulu kemudian kita memberikan penghargaan tertentu, atau mungkin ketika nilai matematika 100 kita memberi nilai uang, itu adalah sebuah penghargaan atau imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah,
Motivasi inilah yang nantinya akan kita tanamkan, harus kita tanamkan pada anak didik kita, bahwa mereka melakukan semua tindakan itu karena memang untuk atau atas keinginan mereka sendiri dan untuk menghargai diri mereka sendiri pada hal-hal nilai-nilai yang mereka percayai, seperti itu. Orang yang memiliki motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalkan saya datang ke sekolah tepat waktu, berarti anak di sini akan berpikir kalau saya datang ke sekolah tepat waktu artinya adalah saya akan menjadi anak yang disiplin, saya akan menjadi anak yang menghargai waktu, seperti itu. Nilai yang ingin mereka capai. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dorongan dari dalam diri anak tersebut. Kemudian kita akan lihat terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nanti antara hukuman dan konsekuensi ini berbeda. Kemudian yang kedua, sementara itu dalam program disiplin positif, tindakan suatu pelanggaran akan diselesaikan dengan restitusi, bukan hukuman. Kemudian restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari sini hukuman ini kita bisa kategorikan merupakan identitas gagal. Sementara disiplin memiliki makna positif terbagi dua bagian, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ini merupakan identitas sukses. Kita harus menggunakan konsekuensi atau restitusi untuk mewujudkan karakter anak, biar anak memiliki identitas sukses ketika anak mengalami sebuah permasalahan. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan saja anak datang terlambat, anak membersihkan kamar mandi, berarti itu kan sesuatu yang memang tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman ini. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum maupun pengarahan dari pihak guru baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Bentuk hukuman tidak selalu berbentuk psikis seperti yang mungkin kita anak membersihkan halaman atau mungkin anak menata parkiran, tapi bisa juga berbentuk psikis. Psikis itu berupa kata-kata yang mungkin sering kita ungkapkan atau kita ucapkan pada anak, seperti itu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalkan saja konsekuensi ini adalah misalkan ketika anak datang terlambat di kelas, tidak mengikuti tadarus, misalkan dalam seminggu sampai 3 kali dia terlambat di kelas dan tidak mengikuti tadarus, maka anak tersebut harus misalkan menulis surat apa, ayat berapa sampai berapa. Nah, ini adalah konsekuensi. Mengapa? Karena memang sudah ada kesepakatan antara guru dan murid di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Walaupun memang itu sudah kesepakatan, tapi memang ketika anak melakukan itu tetap ada rasa tidak nyaman di hati anak.
Kemudian yang ketiga, konsekuensi biasanya berdasarkan data yang dapat diukur. Tadi misalkan 3 kali datang terlambat maka harus apa? Ini karena memang kesepakatan anak dalam kelas seperti itu. Kemudian sebelum kita lihat lanjut ke kita lihat yang restitusi dulu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti di sini dalam kegiatan restitusi ini anak kita bimbing, kita tuntun untuk melihat kesalahannya itu, sehingga anak bisa belajar dari kesalahannya itu. Kemudian anak dapat kembali ke lingkungannya dengan baik diterima oleh teman-temannya. Ini nanti akan memperbaiki hubungan antara anak dengan teman. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di sini anak kita tuntun untuk introspeksi diri. Apa yang salah dengan saya? Itu nanti anak biar menyadarinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya kita gali bahwa anak melakukan tindakan tersebut karena ada kebutuhan yang mendasarinya. Nanti akan ke depan akan kita lihat selanjutnya bahwa anak melakukan sebuah tindakan itu karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Gitu. Misalkan di kelas anak terpantau bahwa anak melakukan makan di kelas seperti itu ya. Kita sebagai guru kadang bisa naik gitu ya, naik emosi karena memang ketika kita di kelas anak kok makan di kelas. Akan tetapi ternyata anak makan di kelas ini ada yang melatar belakangi kebutuhan apa, karena mungkin anak belum sarapan, anak lapar dan sebagainya. Yang nanti kita bisa selesaikan dengan cara restitusi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Artinya menggali apa yang kurang dari saya, seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi untuk memperbaiki karakter anak. Restitusi itu nanti menguatkan anak. Kemudian restitusi itu nanti fokus pada solusi pemecahan. Kemudian restitusi itu nanti akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita akan lihat di sini pada tabel di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu adalah identitas gagal, sementara konsekuensi dan restitusi ini adalah bentuk disiplin yang merupakan akan mengarah pada identitas sukses. Hukuman, kita lihat hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, sementara restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid akan tersakiti. Kemudian konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman, berperilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus, itu kalimatnya biasanya,
Kemudian kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sementara untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hukuman, murid anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan, sementara restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada dampak negatif, kemudian netral sama positif. Hukuman ini nanti ada dampak negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini biasanya ancaman seperti itu. Kemudian netral, lakukan apa yang saya katakan. Positif, untuk restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kemudian hukuman ini modenya paksaan. Kemudian netral, untuk konsekuensi ini adalah stimulus respon, sementara untuk restitusi ini adalah teori kontrol. Kemudian hukuman itu mendorong menyalahkan diri, sementara untuk konsekuensi mendorong kepatuhan, anak untuk patuh. Untuk restitusi itu mendorong disiplin positif. Kemudian untuk hukuman ini adalah konsep diri buruk. Kemudian untuk konsekuensi ini nanti konsep diri baik, sementara untuk restitusi ini konsep diri kuat. Kemudian untuk hukuman ini adalah murid akan menyembunyikan kesalahannya. Konsekuensi, murid akan belajar taat peraturan. Restitusi, murid akan belajar memecahkan masalah. Kemudian pada hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas atas kesalahan yang dibuat. Pada konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Pada restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol terhadap perilakunya. Kemudian untuk hukuman dampak pada murid, nanti murid bisa merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Pada konsekuensi, biasanya anak nanti kehilangan hak, kemudian waktu jeda seorang diri, atau kemudian penahanan. Misalkan anak terlambat masuk kelas, kemudian mengikuti tadarus terlambat, kemudian selama seminggu 3 kali itu dilakukan anak, kemudian anak mendapatkan konsekuensi untuk menulis ayat Al-Quran tertentu, maka anak akan mendapat kehilangan haknya, waktunya misalkan harusnya dia sudah pulang atau mungkin dia harusnya sudah istirahat, tapi dia harus mengganti waktu itu untuk kegiatan konsekuensinya tersebut. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan atau disangka atau sangat melukai, sementara konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian hukuman dibuat oleh guru, kemudian konsekuensi dibuat oleh guru dan murid bersama. Untuk restitusi dibuat oleh murid. Kemudian hukuman ini menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sementara untuk konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kemudian untuk restitusi ini nanti menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Kita kembali kepada PPT. Tadi yang saya sampaikan adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita bisa membedakan bagaimana bentuk hukuman, bagaimana bentuk konsekuensi, dan bagaimana sebuah restitusi. Berikutnya kita akan masuk ke penghargaan. Penghargaan ini tidak selamanya baik. Penghargaan ini ternyata juga memiliki dampak negatif. Penghargaan itu menghukum, artinya bagaimana? Penghargaan dan hukuman itu dua hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kita memberikan hukuman itu kita mengendalikan perilaku seseorang, kita memberikan penghargaan itu mengendalikan perilaku seseorang. Jika seseorang mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan terlihat sebagai hukuman.
Kalau seorang anak mengharapkan suatu penghargaan dari sebuah guru, tapi ternyata tindakannya tidak dihargai, maka itu bagi anak adalah sebuah hukuman. Kemudian penghargaan itu bersifat jangka pendek. Tindakan yang didasari penghargaan akan menghilangkan motivasi dalam diri dan tindakan baik yang dilakukan karena senantiasa berharap untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif karena dibuat dengan persyaratan. Anak harus bagaimana maka mendapatkan apa, itu penghargaan. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan jika tidak mendapatkannya. Kemudian penghargaan ini bisa merusak hubungan, akan menimbulkan iri bagi yang tidak mendapatkan penghargaan dan tidak menyukainya. Kadang kita mungkin di kelas kita memberikan penghargaan terhadap 1-2 orang anak, itu tanpa sengaja, tanpa kita sadari, itu akan menyakitkan anak-anak yang lainnya, seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini sebenarnya anak-anak kita itu melakukan tindakan-tindakan itu karena didasari oleh 5 hal. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan tadi kesehatan rumah makan, misalkan anak makan di kelas itu karena memang anak lapar, seperti itu. Tapi cuma nanti bagaimana kita menggali kelaparan, tingkat kelaparan anak itu sejauh mana, sehingga kita bisa melakukan restitusi, memperbaiki anak agar tidak melakukan tindakan makan di kelas, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungan dengan baik. Terkadang kita di kelas menemukan anak yang mungkin bertingkah seperti itu ya, mungkin mencari perhatian kita terhadap sesuatu hal. Ini kita indikasi karena memang mungkin anak kurang mendapatkan perhatian selama di rumah, seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Ini, kalau misalkan kita menemukan anak-anak kita kok mencoba-coba misalkan hal tertentu, ini mungkin karena kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini terutama terus berkembang hingga dewasa. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah penguasaan atau power, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, kemudian dapat membuat pencapaian dihormati, didengar, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, kemudian kita akan lihat konsep budaya positif yang keenam, yakni keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan, pikiran, nilai-nilai universal yang muncul dari motivasi dalam diri murid. Jadi keyakinan kelas ini tadi, ini adalah nilai-nilai universal yang muncul dari motivasi dalam diri murid. Nilai-nilai universal tadi yang sudah kita sampaikan di depan, diantaranya adalah profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai universal lainnya seperti mandiri, integritas dan sebagainya. Kemudian merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Jadi keyakinan kelas ini kita buat agar anak untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin itu tidak perlu kita ingatkan, tidak perlu dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor dari luar, akan tetapi dari faktor internal, karena mereka sudah meyakini bahwa nilai kebajikan itu harus mereka lakukan. Artinya nilai kebajikan itu sudah mereka yakini dalam diri mereka sendiri. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas ini, penerapan yang sudah saya coba di dalam kelas 12 BDP ini adalah yang pertama, anak-anak kita ajak berdiskusi membahas nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal apa yang mereka ingin angkat, yang mereka akan sepakati dalam kelas mereka. Mereka berdiskusi secara berkelompok seperti itu. Kemudian
Setelah itu kemudian anak-anak menempel beberapa perilaku keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi dalam prakteknya kemarin saya menggunakan planogram. Jadi anak-anak secara berkelompok berdiskusi untuk menentukan nilai keyakinan kelasnya. Kemudian kita buat 8 nilai keyakinan kelas dalam bentuk kata. Misalkan percaya diri, kerjasama, atau yang apa. Kemudian setelah itu kita buat di planogram secara berkelompok, anak-anak masing-masing menyampaikan untuk mengarah pada nilai kebajikan. Misalkan mandiri itu tindakan anak yang harus dilakukan apa. Nah, dari masing-masing kelompok itu anak menempelkan pada plano yang sudah saya sediakan di depan ini secara bergantian dari masing-masing kelompok seperti itu. Kemudian setelah itu kita ambil satu hasil keyakinan kelas yang disepakati dari planogram-planogram tersebut. Kemudian kita buat keyakinan kelas dari kelas 12 PDP yang akhirnya terkerucut menjadi 7 keyakinan kelas di situ dari beberapa tindakan yang sudah mereka diskusikan seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk umpan balik atau testimoni siswa terkait dengan kemarin untuk pelaksanaan penyusunan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Laninum dari kelas 12 PDP. Ingin menyampaikan saya dan teman-teman saya sangat antusias dan bersemangat diajak ibu guru untuk membuat keyakinan di kelas. Ide dan pendapat kami yang berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan yang kami sampaikan dan kami yakini di kelas, kami diskusikan bersama. Kesepakatan dalam diskusi tersebut kami jadikan keyakinan kelas yang akan menjadi pedoman bagi kami di kelas untuk mendukung proses pembelajaran di kelas dan menjadikan kami lebih bertanggung jawab. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan yang ketujuh terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama, kita adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga, kita sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat, kita sebagai pemantau. Dan posisi kontrol yang kelima adalah kita sebagai manajer. Kita akan lihat satu persatu bagaimana ketika kita sebagai seorang guru menempati posisi-posisi yang ada di sini. Kita lihat dari yang pertama adalah penghukum. Nah, ini kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Pernahkah kita sebagai posisi kontrol mengambil posisi kontrol sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau hukuman fisik jelas ya, kita bisa tahu fisik itu segala bentuk hukuman yang menimbulkan gerakan fisik. Sementara untuk hukuman verbal ini misalkan patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Ini ternyata bentuk hukuman kalimat seperti ini kepada anak, gitu ya. Iya. Kita belajar bersama biar mengurangi sedikit yang namanya bentuk hukuman pada anak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini juga kadang kita juga menggunakan posisi ini ketika berhadapan dengan anak. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Guru sebagai pembuat rasa bersalah akan berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, mungkin seperti itu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sebuah posisi pembuat rasa bersalah. Atau mungkin yang pernah kita lakukan juga, nanti kalau kamu tidak tertib saya dimarahi Pak Kepala. Itu juga membuat rasa bersalah seperti itu. Gitu. Kemudian teman. Nah, teman. Posisi teman di
di sini adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan mengontrol murid melalui persuasi, bisa berbentuk positif maupun negatif. Guru sebagai teman akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Artinya guru itu sudah beberapa kali memberikan bantuan pada anak. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Akan tetapi posisi teman ini memiliki dampak positif dan negatif. Gini, dampak positifnya mungkin ada kedekatan kita dengan anak, tapi dampak negatifnya adalah anak kurang menghargai. Pada titik tertentu anak ini akan terlalu santai dengan kita, menganggap bahwa kita itu teman, jadi kurang menghargai seorang guru. Kemudian posisi berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Guru sebagai pemantau akan berkata, peraturannya apa, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi guru hanya akan mencocokkan antara tindakan yang dilakukan anak dengan aturan yang ada, seperti itu posisi pemantau. Kemudian posisi yang paling bagus atau memang yang paling ingin disosialisasikan pada Bapak Ibu guru semua kita ini adalah sebaiknya sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru sebagai manajer ini akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kita akan mengeksplor anak untuk menjawab atas solusi masalahnya sendiri. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi otomatis di sini memang kita menggali anak untuk memberikan tanggapan, solusi atas masalah yang dia hadapi. Seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, melainkan membimbing murid untuk mengatur dirinya dan mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, 5 posisi kontrol guru kita lihat di sini. Motivasi itu nanti akan guru berkata hasilnya seperti apa. Kita akan lihat pada motivasi tadi ada 2, eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang muncul dari luar, sementara motivasi intrinsik adalah motivasi dalam diri. Kemudian pada motivasi eksternal ini nanti akan ada dua hal, identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagalnya adalah perilaku kontrol negatif. Ini adalah posisi kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah ini ternyata masuk dalam perilaku kontrol negatif, identitas gagal. Sementara untuk identitas berhasilnya adalah perilaku kontrol positif, yakni teman dan pemantau. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu adalah kontrol diri kita sebagai manajer atau posisi sebagai manajer. Kita akan lihat satu persatu dari penghukum dulu. Penghukum. Ketika guru sebagai posisi penghukum ini, guru akan berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini masuk dalam kategori penghukum. Kemudian yang akan dikatakan guru adalah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kemudian hasilnya ini nanti anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Gitu. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, guru akan berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada perilaku anak. Kemudian guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian hasilnya ini anak akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Sementara untuk posisi kontrol kita sebagai teman, guru sebagai teman, itu guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Kemudian guru akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya.
konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang gitu. Kemudian hasilnya itu nanti anak akan menyesuaikan bila diawasi saja. Kemudian pada manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Berarti nanti anak akan mengeksplor dia. Kalau dia melakukan tindakan baik itu atas tanggung jawabnya terhadap masalahnya itu, dia akan jadi orang seperti apa gitu. Kemudian hasilnya adalah menguatkan watak karakter. Kemudian 5 posisi kontrol lagi untuk yang kita lihat dari sisi murid. Kalau tadi yang dari sisi guru, dari sisi murid penghukum itu murid akan saya tidak peduli. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang kali, berlaku menjadi agresif, tambah berarti. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kita tidak bisa masuk di dalam dunianya anak, karena kita berada di luar garis dunianya anak gitu. Kemudian untuk membuat merasa bersalah itu murid akan berkata, maafkan saya, akan minta maaf. Dampaknya murid akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Kita ada di dalam dunia berkualitas anak. Kemudian sebagai teman, murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Kemudian dampaknya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan gitu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitasnya. Kemudian sebagai pemantau, murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Artinya akan mendapatkan penghargaan apa kalau anak melakukan itu. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa. Ini juga bentuknya penghargaan. Kemudian dampaknya pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Terakhir untuk yang manajer, murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, nah ini adalah ide yang muncul dari dalam diri murid. Dampaknya bagi murid, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, terakhir dari konsep disiplin positif adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah akhir dari disiplin positif. Merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini. Kemudian tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu nanti guru itu akan menyampaikan bahwa setiap orang itu pasti melakukan tindakan yang salah. Kemudian meyakinkan anak bahwa anak itu bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan tindakan itu. Kemudian pada validasi kesalahan itu nanti adalah kamu tentu punya alasan. Kita akan menggali anak melakukan kesalahan itu karena anak punya alasan. Kira-kira alasannya apa? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau anak memberikan alasan karena kebutuhan tertentu, maka kita sebagai guru akan mengarahkan anak untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang lainnya agar anak tidak melakukan tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan ini nanti akan kita kaitkan dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati tadi. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati, kemudian anak itu
biar menyampaikan nilai kebajikan yang sudah disepakati itu nanti ketika dia melakukan itu dia akan menjadi orang seperti apa, seperti itu. Nah, ini saya contohkan contoh penerapan segitiga restitusi dalam sebuah kasus permasalahan. Apa yang terjadi tadi saat pembelajaran kelas? Saya tertidur, Bu. Semalam saya ikut kegiatan kepemudaan di kampung sampai larut malam. Wah, pasti kamu capek dan ngantuk sekali ya. Misalkan Bu Erlin habis mengikuti kegiatan seperti hal yang kamu lakukan, pasti Bu Erlin juga akan merasa capek dan ngantuk sekali. Kamu juga pasti merasa senang ya dapat terlibat berorganisasi kepemudaan di kampung. Kamu pasti bangga pada dirimu karena kamu dapat menyalurkan hobi berorganisasi pada kegiatan tersebut. Elinda, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus apa akibat dari kamu tertidur di kelas tadi? Saya tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas saya sampai selesai, Bu, karena saya tertidur. Kamu melakukan itu pasti karena ada alasannya kan? Iya, Bu, karena saya sangat capek kamu sekali. Saya kurang istirahat. Wajar jika kamu tertidur karena kamu semalam sampai larut malam mengikuti kegiatan kepemudaan di kampung. Hal biasa kok kalau capek, mengantuk dan tertidur itu. Iya, Bu, dalam kegiatan tersebut saya dapat berinteraksi bersama teman-teman di lingkungan keluarga saya. Dan saya juga dapat mengembangkan kreativitas dalam organisasi tersebut. Tapi Bu, hari ini saya jadi tertidur di kelas saat pelajaran aktivitas tadi. Iya, ya. Nah sekarang menurut kamu, tindakan kamu sampai tertidur di dalam kelas tadi sesuai dengan kelas tidak? Saya mengabaikan keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas berupa tanggung jawab terhadap diri sendiri yang saya abaikan. Berarti kamu meyakini ya, kalau tanggung jawab pribadi itu sangat penting bagi kita. Yakin sekali, Bu. Berarti kita memang harus bertanggung jawab pada diri kita masing-masing ya. Terus, kamu ingin menjadi seperti apa kira-kira besok ketika bisa melakukan keyakinan tersebut? Saya akan berharap, Bu. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan pastinya tugas saya akan selesai tepat waktu, Bu. Oke, bagus sekali. Dengan mengikuti organisasi kepemudaan kamu mendapatkan rasa senang dan juga bisa menyalurkan kreativitas kamu. Kira-kira ada cara lain tidak agar kamu bisa menyalurkan bakat, semangat, kreativitas kamu, tetapi kamu juga dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Deviansa, kelas 12 DPP. Saya sangat senang sekali diajak diskusi guru dapat menunjukkan tanggung jawab pribadi dalam kegiatan pembelajaran sehingga tugas saya tidak terbengkalai. Oke, demikian presentasi saya terkait dengan budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu membersamai saya untuk bisa untuk bisa bersama dengan saya belajar terkait dengan budaya positif ini. Harapannya nanti setelah proses diseminasi ini sebagian besar dari kita dapat menerapkan budaya positif dengan berbagai konsep di sana yang sudah saya sampaikan. Mohon nanti tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan yang sudah saya sampaikan, atau mungkin kita sharing terkait dengan kejadian yang mungkin sudah pernah kita alami di kelas kita masing-masing dan bagaimana kita bersikap. Mohon nanti tanggapannya dari Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Prasetya Yoga, mengampu mata pelajaran akuntansi. Di sini saya mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan yang masuk ke sesi sharing. Yang pertama dulu mungkin kenapa dinas itu banyak sekali menekankan di bagian budaya positif. Itu ada beberapa yang CGP itu sangat menekankan di budaya positif. Mungkin mereka bertujuan untuk merubah mindset kita dari yang
tadinya sedikit-sedikit hukum, sedikit hukum, sedikit hukum. Itu mungkin dari itu pun banyak sekali kasus-kasus yang viral sekarang karena kita itu ya manusia dan juga tempatnya luput. Ya biasanya ketika kita menghadapi masalah, ada suatu masalah, itu kita langsung sontak dengan cara menghukum. Padahal hukuman itu tadi seperti yang disampaikan materi tadi itu cuma bersifat sementara dan itu juga akan kembali lagi kepada kesalahan yang diulang. Jadi mungkin kita akan lebih baik menekankan ke konsekuensi atau restitusi. Nah, untuk pengalaman saya sharing sedikit. Yang pertama itu mungkin untuk pembelajaran sendiri. Kita ada banyak sekali anak-anak yang pada tahap pembelajaran itu ada yang tidak ikut UTS, ada yang tidak ikut kelas, ada yang tidak mengerjakan tugas ini, tugas itu. Nah, mungkin kita bisa buat semacam konsekuensi yang ada di kelas kita, khususnya di mata pelajaran kita, bahwa jadi sebelum mereka beranjak untuk 1 semester atau pelajaran 3 semester, kita buat dulu kesepakatan untuk kelas kita. Jadi contoh, saya akan memberi nilai ketika kalian masuk kurang lebih 75% di kelas saya. Contoh, itu untuk menanggulangi ada anak yang sering membolos pada jam itu toh. Misalkan contoh, ada beberapa kelas yang ada oknum-oknum yang sering membolos di mata pelajaran itu. Contoh, jadi kita bisa menanggulanginya dengan konsekuensi itu. Dan ketika kok delalah itu di belakang kita ada yang sampai melanggar itu, jadi kita bisa gunakan konsekuensi itu dengan cara restitusi. Kita tanya dulu apa yang mendasari kamu, terus kamu itu tahu nggak kalau kamu sudah salah dan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu. Mungkin jadi menurut saya sendiri, ketika kita akan menerapkan konsekuensi dan restitusi, itu tidak lepas dari hal awal yang harus kita lakukan, itu adalah menetapkan kontrol yang bisa digunakan untuk kebelakangnya. Jadi ketika misal kita mau konsekuensi tapi di awal kita tidak membuat konsekuensinya, itu sama saja dengan hukuman. Kenapa kayak gitu? Karena kowe orang garap toh langsung gini. Padahal di awal kita tidak pernah menyepakati. Dan itu sering sekali kejadian, misalkan kamu nggak mengerjakan ini, nulis ayat ini sampai ini. Itu padahal kita nggak pernah sekali untuk menyepakati apa yang akan menjadi konsekuensi. Jadi menurut saya untuk di awal kelas, awal tahun, awal pelajaran itu akan lebih baik kita membuat suatu konsekuensi kelas untuk mata pelajaran kita sendiri-sendiri. Jadi kita punya kontrol sendiri, nggak semuanya lari ke wali kelas, nggak semuanya lari ke BK. Jadi kita bisa kontrol untuk kelas kita sendiri di mata pelajaran kita sendiri. Terus yang kedua, untuk wali kelas mungkin ini juga mungkin butuh dibuat seperti yang Bu Erin buat. Jadi kita harus punya keyakinan kelas. Jadi sebenarnya ini itu tugas wali kelas kalau menurut saya ya, karena kelas itu akan berjalan lancar dan juga ada konsekuensi itu karena ada seseorang yang mengedepannya, yaitu adalah wali kelas. Jadi mungkin untuk kedepannya di awal semester semua kelas itu bersamai wali untuk membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kelas yang ada di sekolah kita itu mempunyai keyakinan sendiri-sendiri dan itu tidak harus sama karena kita karena murid kita itu kan bermacam-macam. Nggak mungkin yang TKR sama dengan BDP, nggak mungkin yang TKR sama dengan AKR. Jadi mungkin itu keyakinan kelas itu kalau menurut saya harus dibuat di awal proses pembelajaran. Jadi biar tahu, oh kelas kita itu keyakinan yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu mungkin untuk sedikit sharing dan juga ada beberapa yang pengalaman saya di sedikit pada saat untuk menjadi wali kelas. Terima kasih, sekedar sharing dari apa yang pernah saya alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga. Monggo langsung ditanggapi oleh Bu Erin. Terima kasih Pak Yoga atas sharingnya. Tepat sekali seperti yang disampaikan Pak Yoga tadi,
memang karena kita di SMK itu adalah kita guru mata pelajaran deh. Jadi memang untuk penerapan disiplin positif ini, kita sebagai guru itu arahnya adalah pada kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ketika anak-anak kita mengikuti pembelajaran di mata pelajaran kita. Sementara untuk keyakinan kelas ini nanti kita upayakan, kita sebagai wali kelas ini pada awal tahun akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak biar kelas tersebut kondusif dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak meyakini bahwa memang itu adalah nilai-nilai yang akan dilakukan anak-anak selama setahun ke depan, seperti itu. Dan tepat sekali yang disampaikan Pak Yoga tadi terkait dengan kesepakatan kelas di awal, memang kita buat di awal ketika kita mau melaksanakan pembelajaran di awal tahun, kita buat kesepakatan kelas. Kalau misalkan mengikuti pembelajaran dengan mata pelajarannya Bu Erlina, berarti nanti kesepakatan kelas kita adalah A, B, C, D. Berarti di jamnya Bu Erlina nanti anak-anak mempunyai kesepakatan kelas untuk mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan proses pembelajaran. Terima kasih Pak Yoga atas sharingnya, dan mari kita bersama-sama sebagai guru maupun sebagai wali kelas untuk melaksanakan tugas kita menciptakan atau membuat budaya positif ini di sekolah kita. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Sri Herdini, salah satu guru salah satu guru pengajar di kelas 11 akuntansi. Di sini saya cuma mau berbagi pengalaman ketika saya mengajar di kelas 11 akuntansi, bahwa di sana memang sangat penting kita membentuk keyakinan, kesepakatan antara guru dan siswa, sehingga nanti ketika berlangsung pembelajaran di sana kita sudah sama-sama bisa dinamakan enak, nyaman, karena memang kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Contohnya adalah ketika di sana guru memberikan latihan soal kepada siswa, bahwa siswa itu harus mengerjakan ya, karena di sana saya sebagai guru memberikan pengertian atau pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita ulang-ulang, kita latih, insya Allah kita akan bisa. Tidak ada sesuatu yang benar-benar sulit ketika kita berusaha berulang-ulang mengerjakannya. Akhirnya dengan saya memberikan keyakinan tersebut, mereka siswa itu bisa memahaminya, mereka melaksanakan atau mengerjakan soal-soal latihan dengan suka hati dan juga dengan rela hati, karena mereka yakin bahwa mereka akan bisa ketika mereka itu mau berusaha dan berlatih. Sehingga dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa ya udah enjoy, karena mereka antara guru dan siswa itu punya pemahaman yang sama, bahwa saya itu harus berjuang, bahwa saya yang menentukan sukses tidaknya diri saya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dini. Ternyata memang kita semua, teman-teman semua sudah sebagian besar sudah melaksanakan terkait dengan disiplin positif ini. Cuma memang mungkin kita belum bisa menyatakan di awalnya itu adalah sebuah disiplin positif. Ternyata setelah kita mengetahui konsepnya seperti apa, kemudian sharing dan pendapat teman-teman seperti ini, ternyata teman-teman di sekolah kita ini sebagian besar sudah melaksanakan budaya positif, baik itu berupa kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan yang lainnya, sehingga harapannya yang sudah teman-teman lakukan di kelas kita tingkatkan bersama untuk kemajuan sekolah kita, dan untuk yang jelas adalah untuk membentuk karakter anak ke depannya, anak-anak yang memiliki karakter kuat, kemudian anak-anak yang merdeka, anak-anak yang bisa belajar dari pengalamannya, bisa membuat keputusan, kemudian bisa membuat apa yang harus tindakan, apa yang harus dia lakukan atas kesalahan yang dia buat, kemudian bisa mempertanggungjawabkan, bisa memposisikan orang lain dan yang lainnya, sehingga karakter anak akan menjadi lebih kuat. Demikian, terima kasih. Monggo ada tanggapan yang lain, saya persilahkan.
besar harapan kami bahwa kegiatan ini bisa memberikan efek yang luar biasa, tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, tetapi juga pada siswa semuanya dalam pembelajaran, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan menjadikan mereka seorang siswa yang berbudi pekerti yang luhur. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Mari kegiatan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.